Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan penelitian kualitatif yaitu etnografi dan studi kasus. Anggota kelompok kami yaitu ada Safa Rizky Kazahrani, saya sendiri Zilfa Azahra, Siti Naya Zahra, Muhammad Rasyad Siddiq, dan Efkar Hidayat. Subbab yang akan kami tampilkan adalah pengertian penelitian etnografi, karakter penelitian etnografi, proses penelitian etnografi, macam dan prosedur dan rancangan penelitian etnografi, pengertian, karakter, proses, macam dan prosedur dan rancangan penelitian studi kasus. Pertama yaitu pengertian penelitian etnografi. Eh, Penelitian etnografi adalah genre penelitian kualitatif yang dikembangkan dari metodologi antropologi. Penelitian ini menyelidiki masyarakat dan budaya dengan pengujian manusia, interpersonal, sosial, dan budaya dalam segala kerubutannya. Etnografi adalah pendekatan penelitian yang mengacu pada proses dan metode menurut penelitian yang dilakukan dan hasilnya. Selain itu, metodologi yang bersangkutan dengan mendeskripsikan orang dan bagaimana perilaku mereka baik sebagai individu atau sebagai bagian dari kelompok, dipengaruhi oleh budaya atau subkultur di mana mereka tinggal dan bergerak. Etnografi sebagai sebuah metode yang berada di bawah perspektif teoritik interpretivisme merupakan suatu cara bagi peneliti untuk mendekati objek penelitian dalam kerangka interpretivisme. Adapun landasan pemikiran adalah bahwa realitas sosial diciptakan dan dilestarikan melalui pengalaman subjektif dan intersubjektif dari para pelaku sosial. Lalu karakter penelitian etnografi yaitu peneliti yang menggunakan metode ini harus fokus untuk mengembangkan deskripsi yang kompleks dan menyeluruh dari suatu kelompok budaya. Peneliti berusaha menemukan pola dari suatu kelompok budaya. Teori berperan penting untuk memusatkan perhatian peneliti. Peneliti juga melibatkan studi lapangan yang lama dan mengumpulkan data primer. Dalam menganalisis data, peneliti bergantung pada cara pandang anggota kelompok yang diteliti sebagai orang dalam dan melaporkannya dalam kutipan verbatim. Hasil analisis data berujung pada pemahaman tentang cara hidup suatu kelompok budaya. Lalu, proses penelitian etnografi yaitu penentuan topik penelitian, rencana penelitian, observasi partisipatif, wawancara, pengumpulan data tambahan, analisis data, interpretasi hasil, menulis laporan, refleksi dan revisi, dan diseminasi hasil. Berikutnya adalah macam penelitian etnografi yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada macam penelitian etnografi. Kressel mengidentifikasi ada beberapa jenis penelitian etnografi seperti life history, autoetnografi, novel etnografi, feminis etnografi, etnografi di elektronik media, fotografi, video, audio, dan sebagainya. Namun secara garis besar, metode penelitian ini dapat dikategorisasikan menjadi dua, yaitu etnografi realis dan kritis. Yang pertama, etnografi realis. Tipe ini adalah tipe yang tradisional di mana peneliti berusaha memperoleh data individu atau situasi menurut sudut pandang orang ketiga. Dalam etnografi realis ini, etnografer menceritakan penelitian dari sudut pandang orang ketiga, laporan pengamatan partisipan, dan pandangan mereka. Kedua, peneliti melaporkan data objektif dalam sebuah bentuk informasi yang terukur, tidak terkontaminasi oleh bias, tujuan politik, dan penilaian pribadi. Tiga, etnografer menghasilkan pandangan partisipan melalui kutipan yang diedit tanpa merubah makna dan memiliki kesimpulan berupa interpretasi dan penyajian budaya.
Terus yang kedua ada etnografi kritis. Tipe ini adalah tipe yang lebih kontemporer, di mana peneliti ikut menyuarakan atau mengadvokasi suara kelompok sosiokultural yang diteliti. Etnografi kritis ini merespon kondisi masyarakat kontemporer yang mengasumsikan bahwa sistem relasi kuasa, prestise, dan otoritas cenderung memarginalkan individu yang berasal dari kelas, ras, dan gender yang berbeda. Komponen utama dari etnografi kritis ini adalah faktor-faktor yang seperti nilai syarat orientasi, memperdayakan masyarakat dengan memberikan kewenangan yang lebih, menantang status quo, dan kekhawatiran tentang kekuasaan dan kontrol. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Prosedur dan rancangan penelitian etnografi. Yang pertama, menetapkan siapa informan penelitian, melakukan wawancara dengan informan, membuat catatan tentang temuan wawancara etnografis, melakukan observasi, membuat catatan lapangan, menganalisis data, menulis laporan penelitian. Pengertian penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus atau case study adalah jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu peristiwa atau fenomena yang berkaitan dengan individu, kelompok, organisasi, atau lembaga tertentu. Jenis penelitian ini biasanya digunakan untuk mempelajari fenomena atau objek penelitian yang kompleks. Penelitian studi kasus memiliki kelebihan dalam memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena atau objek penelitian. Namun, penelitian studi kasus memerlukan langkah-langkah penyusunan, seperti menentukan dan menjabarkan pertanyaan penelitian, memilih dan menentukan desain dan instrumen penelitian, menentukan teknik pengumpulan data, melakukan kegiatan pengumpulan data, dan menawarkan generalisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu ada karakter penelitian studi kasus. Yang pertama ada menempatkan subjek penelitian sebagai kasus. Ini unik karena melihat subjek sebagai kasus, peneliti studi kasus harus memahami bagaimana menggunakan subjek atau target penelitian mereka sebagai kasus. Terus yang kedua, studi kasus dilakukan pada situasi kehidupan nyata yang relevan dengan konteksnya. Kasus yang diteliti dapat dijelaskan secara terperinci, komprehensif, dan menyeluruh, termasuk penjelasan tentang atributnya dan bagaimana mengapa atribut tersebut dapat terbentuk. Yang ketiga, penelitian studi kasus dilakukan di dunia nyata. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan dan menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan subjek yang diteliti dalam situasi nyata, termasuk baik, buruk, keberhasilan, atau kegagalan. Yang keempat, menggunakan pendekatan penelitian naturalistik. Studi kasus ini dilakukan menggunakan pendekatan penelitian naturalistik seperti pendekatan penelitian kualitatif umumnya. Yang kelima ada penelitian studi kasus berfokus pada satu atau beberapa kasus nyata. Untuk menjelaskan bagaimana variabel berhubungan satu sama lain, studi kasus dapat digunakan. Terus selanjutnya fleksibilitas desain studi kasus. Desain yang fleksibel memungkinkan peneliti untuk mengubah fokus penelitian mereka ke arah yang tidak seharusnya mereka lakukan. Terus selanjutnya memiliki kekuatan riset. Studi kasus dapat digunakan untuk menguji teori, menghasilkan data yang kaya dan mendalam, dan meningkatkan pemahaman tentang kasus yang diteliti. Terakhir, salah satu kelemahan penelitian studi kasus adalah bahwa hasilnya sulit digeneralisasi, mengontrol variabel luar, dan menentukan validitas dan reliabilitas data. Selanjutnya. Selanjutnya ada proses penelitian studi kasus. Yang pertama, pemilihan tema, topik, dan kasus. Bidang yang diminati dan dikuasai harus menjadi bagian dari kasus yang dipilih oleh peneliti adalah sangat penting. Yang kedua, pembacaan literatur. Peneliti harus membaca literatur yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Hal ini penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kasus yang diteliti. Ketiga, perumusan fokus dan masalah penelitian. Proses ini penting bagi peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang diteliti. Keempat, pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data secara detail dan komprehensif melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kelima, penyempurnaan data.
Peneliti memverifikasi dan memvalidasi data yang mereka kumpulkan untuk menyempurnakannya. Keenam, mengolah data. Bergantung pada jenis data yang dikumpulkan, peneliti menggunakan teknik analisis data untuk mengolah data yang telah dikumpulkan. Ketujuh, interpretasi data. Untuk memahami kasus yang diteliti, peneliti harus menafsirkan data untuk menemukan maknanya dan membuat kesimpulan berdasarkan analisis. Terakhir, penulisan laporan. Peneliti harus menulis laporan yang rinci tentang hasil penelitian mereka. Laporan harus terorganisir dengan baik dan ditulis dengan jelas dan harus mencakup deskripsi kasus yang diteliti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Macam penelitian studi kasus. Yang pertama, studi kasus deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kasus dan mengharuskan peneliti untuk memulai penelitian dengan teori deskriptif. Yang kedua ada studi kasus eksploratif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi suatu kasus yang belum banyak diketahui atau dipelajari. Yang ketiga, studi kasus kasual atau explanatory. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang ada dalam situasi tertentu. Yang keempat, studi kasus mendalam. Penelitian ini menganalisis atau menyelidiki kasus yang memiliki karakteristik tertentu. Yang kelima, yaitu studi kasus jamak. Penelitian ini menganalisis atau mengkaji satu atau lebih kasus dalam satu waktu. Prosedur penelitian studi kasus yaitu memilih tema, topik, dan kasus yang akan diteliti, menentukan tujuan penelitian, menentukan unit analisis, yaitu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat yang akan diteliti. Kemudian mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, atau studi dokumen, menganalisis data yang telah terkumpul, dan terakhir menarik kesimpulan dari hasil analisis data. Lalu ada rancangan penelitian studi kasus, yaitu yang pertama, rancangan studi kasus mencakup mempelajari secara menyeluruh satu unit penelitian seperti satu klien, keluarga, kelompok, komunitas, atau institusi. Yang kedua, rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif. Yang ketiga, studi kasus dapat menganalisis atau mengkaji lebih dari satu kasus dalam satu penelitian. Lalu kesimpulan dari yang sudah kami presentasikan adalah penelitian etnografi adalah genre penelitian kualitatif yang dikembangkan dari metodologi antropologi. Penelitian ini menyelidiki masyarakat dan budaya dengan pengujian manusia, interpersonal, sosial, dan budaya dalam segala kerumitannya. Etnografi adalah metodologi yang didasarkan pada pengamatan langsung. Sedangkan untuk studi kasus atau case study adalah jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu peristiwa atau fenomena yang berkaitan dengan individu, kelompok, organisasi, atau lembaga tertentu. Jenis penelitian ini biasanya digunakan untuk mempelajari fenomena atau objek penelitian yang kompleks. Syukran, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk bagi penanya 3 orang yang ingin bertanya. Silakan. Oke, saya ada sedikit tambahan ini ya, paparan yang berkaitan dengan penelitian etnografi.
yang mungkin bisa menyempurnakan apa yang sudah dijelaskan oleh kelompoknya Zilfa. Sudah terlihat belum di layar? Sudah, Ustazah. Nah ya. Nah, ini tentang penelitian etnografi. Ini pada R ya. Etnografi. Oke. Jadi di penelitian etnografi itu ada penjelasan mengenai hal ini. Jadi menurut Guy, Mills, and Ayrasian, jadi studi etnografi itu studi mengenai pola budaya dan perspektif partisipan dalam latar yang alamiah. Nah, apa yang dimaksud sama budaya ini? Ada yang bisa jawab nggak? Apakah yang diteliti kebudayaannya atau apanya? Zulfa, kira-kira maksudnya apa nih Zulfa? Budaya yang dimaksud dalam etnografi di sini apa? Kebiasaan konsumen. Kebiasaan ya, betul Farah. Jadi bukan berarti yang kita teliti itu adalah budayanya gitu, budayanya orang Sunda, budayanya orang Jawa, bukan itu. Tapi budaya yang ada di lingkungan belajar di tempat kita melakukan penelitian. Jadi misalnya Farah mau melakukan penelitian etnografi di PBA UNJ misalnya. Nah, artinya budaya yang ada di PBA UNJ itulah yang dieksplor. Barangkali PBA UNJ punya perbedaan budaya dengan prodi PBA lainnya di Jakarta. Nah, Jakarta ini kan ada PBA di mana ya? Di UHAMKA, di UIJ, di UIN, terus di UAI. Itu kan mereka juga punya pendidikan bahasa Arab gitu. Tapi pasti budayanya berbeda. Nah, barangkali kita budayanya yang tinggi di bagian apa gitu. Jadi kalau di studi etnografi itu yang dikaji adalah pola budaya di tempat kita ingin melakukan penelitian dan perspektif itu cara pandang si partisipannya, cara pandang si anak-anak PBA UNJ dalam latar yang alamiah. Nah, latar alamiah ini menjadi utama dalam penelitian etnografi. Jadi latarnya itu tidak dibuat-buat, tidak dibentuk, tapi memang alami sebagaimana aslinya. Kalau di eksperimen kan ada latar yang dibuat ya, eksperimen. Jadi ada kelas yang biasanya pakai metode ceramah, tapi karena gurunya mau eksperimen, akhirnya kelasnya harus ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kelas kontrol berarti latarnya alamiah, tapi yang kelas eksperimen latarnya apa namanya metodenya dibuat, metodenya dimanipulasi gitu. Nah, tapi kalau dalam studi etnografi itu latarnya alami. Bahkan kalau bisa orang-orang yang ada di sana tidak tahu kalau kita sedang meneliti. Gitu. Kalau bisa. Nah, paling tidak kita sudah, tapi harus ada perizinan dulu, gitu. Ya, kita fokusnya di bagian yang ini, Guy Mills and Arasian ini. Kalau yang ini tidak perlu ya. Nah, ini dulu, ini presentasi saya waktu itu kebetulan waktu kuliah juga pernah presentasi mengenai etnografi. Nah, mengenai etnografi dan konteks budaya, konsep budaya tadi. Jadi memang orientasinya adalah budaya di tempat di lembaga atau tempat yang kita ingin teliti. Kemudian, nah, etnografi itu tidak seperti penelitian yang sifatnya kuantitatif. Karena penelitian kuantitatif itu kan membuktikan teori. Tapi kalau etnografi tidak, dia tidak mau membuktikan teori. Dia tidak mau memberikan asumsi-asumsi atau dugaan sementara gitu. Jadi etnografi ini bukan penelitian untuk membuktikan sebuah teori dan bukan juga penelitian untuk memecahkan masalah. Gitu. Kan ada penelitian yang untuk memecahkan masalah misalnya dengan eksperimen, gitu kan? Mau dipecahkan nih masalah pembelajaran, coba diganti metodenya, mana tahu nilai belajarnya meningkat. Nah, dia juga tidak untuk memecahkan masalah. Kalau di analisis isi kan untuk menelaah fenomena, nah, mungkin ada kemiripan. Nah, jadi kalau etnografi itu dia lebih kepada memahami apa yang terjadi dalam suatu kelompok. Nah, jadi untuk melakukan penelitian etnografi itu kita juga harus memilih tempat yang mana tempat itu lebih unggul dibanding tempat-tempat serupa gitu. Jadi misalnya mau meneliti etnografi di sebuah pesantren. Bisa jadi ada misalnya pesantren di daerah mana? Daerah Sukabumi misalnya. Nah,
Di daerah Sukabumi itu pesantrennya tuh bagus sekali. Alumni-alumninya mayoritas S1-nya ke Mesir, ke Arab, misalnya gitu. Nah, kok bisa ya? Padahal pesantren ini dengan pesantren di Sukabumi lainnya itu sama-sama pesantren, kurikulumnya sama gitu. Tapi kok bisa yang dari pesantren A itu lebih unggul dibandingkan pesantren lainnya yang sama-sama berada di Sukabumi gitu. Nah, penelitian etnografi itu untuk hal ini, memahami apa yang terjadi di pesantren itu. Jadi bagaimana budaya di pesantren itu? Apakah budayanya harus 1 kali 24 jam berbahasa Arab? Apakah budayanya ada misalnya eh, apa reward and punishment? Nah, mungkin kan ada punishment biasanya kalau di pesantren ya, kalau tidak menggunakan bahasa Arab itu ada dihukum misalnya gitu. Nah, intinya kalau etnografi itu kita ingin memahami apa yang terjadi di sebuah tempat sampai kok dia bisa lebih unggul daripada tempat yang lainnya gitu. Nah, ini latarnya pesantren misalnya. Nah, kita ingin memahami misalnya proses pembelajaran di pesantren itu bagaimana. Kemudian, etnografi ini selain untuk memahami apa yang terjadi dalam suatu kelompok, dia bisa menjadi hazanah pengetahuan. Bisa jadi hazanah pengetahuan. Misal gini, ada penelitian Ustadz Hendra. Saya waktu itu ambil judul penelitian Ustadz Hendra. Judulnya, mana ya? Nah, ini. Judulnya Tadrisul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha fi qismil lughah wa thaqafah bi Jami'ah Malikus Saud Riyadh. Pengajaran bahasa Arab untuk penutur asing di program studi Bahasa dan Budaya King Saud University. Jadi kalau tadi kita membahas bahwa etnografi itu tujuannya adalah untuk memahami apa yang sedang terjadi, budaya apa yang sedang terjadi dalam sebuah lembaga, sebuah tempat pendidikan, itu yang pertama. Yang kedua, etnografi itu bisa juga menjadi hazanah pengetahuan bagi si pembacanya. Bagi kita yang tidak tahu bagaimana proses pembelajaran di King Saud University sana, kita bisa membuka penelitiannya Ustadz Hendra, hasil penelitian Ustadz Hendra gitu. Nah, jadi untuk kita yang tidak tahu bagaimana sih pembelajaran bahasa Arab kalau di Arab sana, apakah sama seperti dengan kita? Tinggal kita baca tuh hasil penelitian studi etnografinya Ustadz Hendra gitu. Nah, atau contoh lainnya, ada kampung Inggris di Pare, kan? Kampung Inggris di Pare itu semuanya bisa menggunakan bahasa Inggris. Sampai mungkin tukang sampahnya pun di sana juga bisa pakai bahasa Inggris. Nah, ada yang ingin meneliti ke sana. Budaya apa sih yang dibangun di sana sampai kok semuanya bisa bahasa Inggris? Gitu. Nah, itu artinya kita sedang melakukan studi etnografi. Nah, jadi bagi pembaca, bagi si peneliti, peneliti bisa masuk ke sana, terlibat dalam semua kegiatan di sana. Jadi kalau etnografi itu sifatnya partisipatif ya, observasinya partisipatif. Jadi kita berpartisipasi, jadi kita tidak hanya ambil data, tapi kita mungkin ikut terlibat, misalnya dalam proses pembelajaran, kita ikut masuk kelas, dalam apalagi misalnya ada kegiatan ekstrakurikuler, nah kita ikut di sana gitu. Jadi sehingga kita bisa nggak subjektif untuk melihat suatu hal. Jadi kita ikutin semuanya. Betul. Jadi etnografi itu tujuannya untuk dua hal. Yang pertama tadi mengetahui apa yang terjadi di dalam budaya atau dalam sebuah kelompok. Yang kedua untuk hazanah pengetahuan bagi pembaca yang ingin mengetahui proses pembelajaran atau proses lainnya di lembaga lain. Gitu. Mas ini paham? Nah, studi etnografi. Nah, dalam studi etnografi ada beberapa karakteristik. Ada beberapa karakteristik studi etnografi, mungkin sedikit yang akan kita bahas ya, nggak dibahas semua ini. Ada beberapa karakteristik penelitian etnografi. Yang pertama, penelitian ini berlatar alami, bukan eksperimen di laboratorium. Jadi latarnya alami. Kalau Zilfa mau meneliti di pesantren putri, ya udah masuk ke dalam pesantrennya. Bukan santrinya dikeluarkan dari pesantren untuk diteliti, bukan begitu. Tapi Zilfa yang masuk ke latar alaminya, gitu. Jadi Zilfanya jadi bagian dari anak pesantren di sana, gitu. Kemudian melibatkan interaksi tatap muka dengan partisipan dan peserta. Nah, ini syarat mutlaknya nih.
Jadi etnografi itu kita tidak bisa hanya bertanya kepada kepala yayasan, nggak bisa seperti itu. Hanya bertanya kepada guru, selesai, nggak bisa juga seperti itu. Tapi setiap orang-orang yang terlibat dalam kesuksesan proses pembelajaran di lembaga itu, nah kita harus terlibat dan kita harus misalnya lakukan wawancara atau penggalian informasi dari mereka. Bahkan itu misalnya hanya apa misalnya orang-orang yang mungkin mau membahas mengenai apa kebiasaan berbahasa Arab di lingkungan pesantren mana misalnya gitu. Nah, ternyata ibu-ibu yang ngurusin dapurnya juga bisa bahasa Arab. Nah, ibu-ibu dapurnya juga kalian tanya, kok ibu bisa bahasa Arab, Bu? Gitu. Nah, jadi benar-benar ditanya semua semua orang yang berada di lingkup lembaga yang ingin kalian teliti, yang ingin kalian pahami budayanya. Nah, jadi ada interaksi dengan apa namanya semuanya. Kemudian menyajikan refleksi akurat tentang perspektif dan perilaku peserta. Makanya kita tidak bisa hanya berinteraksi dengan satu dua orang saja. Karena mungkin perspektif satu dua orang itu berbeda dengan perspektif lain. Jadi makanya kepala yayasannya kita harus tanya. Misalnya. Semuanya yang terlibat dalam kesuksesan pembelajaran di lembaga itu, ya kita harus berinteraksi dengan mereka. Tapi nggak semua ya, kalau misalnya siswanya ada 500 kan nggak mungkin 500-500-nya. Paling tidak ada keterwakilan gitu dari setiap kelas atau setiap angkatan. Kemudian data utamanya dikumpulkan melalui pengalaman di lapangan. Jadi data utamanya itu berbentuk pengalamannya si peneliti selama di lapangan. Gitu. Jadi bikin catatan tuh pengalaman si peneliti. Misalnya jam 7 belnya berbunyi. Kemudian ternyata di jam 7 itu semua mereka menghafalkan kosakata sambil apa gitu. Jadi aktivitasnya tuh benar-benar dicatat. Tuh. Jadi data utama dikumpulkan dari apa? Dari pengalamannya si peneliti. Pengalamannya peneliti dalam hal ada pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan, dokumen, dan semua hal yang berkaitan dengan kesuksesan proses pembelajaran. Itu, ya. Nah, yang diteliti di etnografi apanya? Ya semuanya, semua perilaku, sikap, nilai, dan pandangan kelompok di situ. Dan format keseluruhannya adalah deskriptif, analitis, atau interpretasi. Jadi ini bentuk laporan penelitiannya itu deskriptif, narasi saja gitu, nggak berbentuk angka-angka tidak. Jadi seperti itu kalau orang mau tahu lembaga itu gimana sih mengajarkan bahasa Arab, ya udah nih baca nih penelitiannya Zilfa misalnya, deskripsikan aja semuanya gitu. Ya, jadi ini adalah karakter dari penelitian etnografi. Kemudian ini di skip aja ya, observasi partisipatif. Nah, nih, menurut Walcott, kesuksesan seorang peneliti dalam partisipasinya tergantung pada karakter kepribadian peneliti dan perilaku peneliti selama di lapangan. Nah, jadi tergantung karakter kepribadiannya kalian nanti sebagai etnografer. Jadi nggak bisa jutek, nggak bisa tiba-tiba, Pak, kirim data, Pak. Pak, saya buat ini. Nah, itu. Jadi diutamakan adalah kesantunan si peneliti karena kita butuh datanya mereka kan. Kita butuh informasi dari mereka gitu. Kemudian ada beberapa ini catatan di lapangan itu menjadi penting ya dalam studi etnografi. Nah, kita ke sini langsung. Etika dalam penelitian etnografi. Yang satu, nah, kalau mau melakukan penelitian etnografi ada beberapa etika. Satu, harus terbuka. Peneliti harus terbuka dan transparan tentang pengumpulan data. Harus menyampaikan tentang tujuan penelitian, dampak yang mungkin ditimbulkan dari hasil penelitiannya, ya, dan kalau memungkinkan sumber-sumber pendanaan. Tapi kalau untuk skripsi sumber pendanaan tidak perlu dilaporkan. Nah, ini saya sedikit cerita. Di tahun 2012, saya pernah melakukan penelitian etnografi dengan Prof. Zainal di Balai Latihan Kerja. Atau Balai Latihan Kerja nggak?
balai latihan kerja. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau bekerja menjadi TKW di Arab Saudi, nah itu kan mereka nggak bisa tiba-tiba berangkat ke Arab. Nggak bisa, karena ada lembaga yang menyalurkan mereka. Jadi kalau misalnya mau jadi asisten rumah tangga, mau kerjanya di Arab, nah daftar ke sebuah balai latihan kerja. Di balai latihan kerja itu, si calon tenaga kerja ini akan dilatih secara keterampilan dan secara bahasa Arab. Gitu. Nah, saya tertarik dengan Paul Zainal ingin melakukan penelitian berapa lama durasi mereka belajar bahasa Arab dan apa saja yang dipelajari. Kok bisa mereka hanya belajar bahasa Arab sekian bulan, sekian minggu, tapi sudah disalurkan, sementara kita di sini yang mempelajari bahasa Arab bertahun-tahun, begitu ketemu penutur aslinya masih AI. Nah, jadi saat saya datang ke sebuah balai latihan kerja untuk melakukan studi etnografi, yang saya lakukan apa? Pertama, saya mencari pimpinan langsung atau orang yang memang bertanggung jawab terhadap yayasan itu. Dan kemudian saya menyampaikan tujuan penelitiannya. Saya melakukan penelitian ini tujuannya adalah untuk ABCDE, apakah diizinkan gitu. Nah, mungkin kita perlu diskusikan mengenai dampak yang mungkin ditimbulkan. Jadi, kadang dalam studi etnografi itu ada beberapa hal yang sebaiknya tidak dieksplor keluar. Tidak dieksplor keluar, misalnya ada hal-hal negatif. Nah, itu jangan sampai kita menginformasikan hal-hal yang negatif sehingga berdampak ke tempat kita melakukan penelitian. Itu. Jadi misalnya gara-gara kita hasil penelitian kita mohon maaf misalnya menyudutkan tempat lembaga yang yang sedang kita teliti, ternyata masyarakat menurun kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Jangan sampai seperti itu juga. Gitu. Jadi intinya kita harus mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi apabila penelitian etnografi itu dipublikasikan, misalnya gitu. Kemudian yang kedua, peneliti harus mempelajari orang-orang atau tempat dengan rasa hormat, menghindarkan dari bahaya, menjaga martabat mereka, dan memastikan privasi mereka tetap terjaga. Nah, ini privasinya tetap terjaga, misalnya mungkin hanya pakai istilah informan satu, nggak perlu diberikan identitasnya, tempat tanggal lahirnya, alamatnya, itu nggak perlu. Misalnya informan satu adalah seorang kepala lembaga, gitu. Informan dua adalah seorang siswa, gitu. Jadi kita tetap menjaga martabat orang-orang yang kita mintai data. Kemudian peneliti dan peserta perlu menegosiasikan batas yang berkaitan dengan faktor-faktor ini. Jadi batas-batasnya ditanyakan dulu, Pak, ini boleh nggak kalau saya publikasikan? Oh, yang bagian ini jangan. Gitu. Jadi jangan dipaksakan, jangan dipublikasi. Gitu artinya. Ya. Kemudian peneliti etnografi juga mempunyai tanggung jawab terhadap komunitas ilmiah. Ya, intinya tidak menipu salah satu peserta atau pembaca. Menipu dalam hal apa? Memanipulasi data. Seolah-olah dilakukan di lembaga itu padahal tidak. Nah, ini nggak boleh. Mengarang bukti juga nggak boleh. Memasukkan atau menjiplak nggak boleh. Atau melaporkan hasil yang salah. Nah, ini hati-hati, ini nggak boleh. Kemudian, penelitian harus dilakukan dengan rasa hormat agar peneliti lain tidak dilarang memasuki lingkungan kelompok tersebut di masa yang akan datang. Nah, makanya nih harus dengan hormat. Takutnya nanti ada peneliti lain yang mau meneliti di tempat yang sama, walaupun misalnya etnografinya dalam hal yang berbeda. Nah, karena ada trauma, akhirnya nggak boleh melakukan penelitian. Nah, ini harus dijaga, jangan sampai begitu. Kemudian, saya break sedikit. Ya, lanjut lagi ya. Yang berikutnya, peneliti harus memberikan umpan balik dan memberikan imbalan kepada mereka yang diteliti secara adil. Nah, ini ya itu bagaimana si penelitinya saja ya. Paling tidak mungkin umpan baliknya dengan misalnya memberikan publikasi yang terbaik gitu. Kalau secara imbalan itu mah ini ya, tergantung si penelitinya aja lah ya.
Kemudian peneliti juga harus menyadari potensi dampak negatif dari presentasi dan publikasi mereka yang mungkin ada pada populasi yang diteliti. Jadi kalau ada dampak negatifnya, nah itu harus dipertimbangkan lagi untuk dipublikasikan. Gitu. Jadi dalam studi etnografi artinya kita ingin mengkaji atau mengetahui pola budaya yang terjadi dalam sebuah lembaga, dan yang kita laporkan adalah hal-hal yang sebaiknya hal-hal yang positif dan tidak memojokkan dari lembaga itu. Nanti gambarnya jadi seperti ini nih. Jadi misalnya ini si penelitinya nih, mana ya? Yang ini kayaknya nih bapak-bapak ini. Karena dia nggak baik di sini, akhirnya dia diusir, keluar Pak, gitu. Jangan melakukan penelitian lagi dari sini. Terus mereka tutup lembaganya untuk tidak mengizinkan para peneliti untuk melakukan penelitian di dalamnya. Gitu. Nah ini karena apa? Karena mungkin si penelitinya tidak berkomunikasi dengan baik, terus dan lain sebagainya. Nah, gitu. Jadi kalau untuk etnografi itu seperti itu, ya. Jadi penelitian etnografi yang saya lakukan yang waktu 2012 itu, saya menemui kepala yayasannya. Nah, kemudian kepala yayasan mengizinkan saya untuk melakukan studi etnografi di Balai Latihan Kerja di daerah Condet, kalau nggak salah ya. Condet namanya PT Al Irsyad waktu itu. Nah, kemudian dari kepala lembaganya mengarahkan saya untuk bertemu satu orang tutor atau gurunya, misalnya namanya tutor. Ya udah, habis itu saya bilang kalau saya peneliti etnografi, tapi saya tidak ingin siswa-siswa atau peserta-peserta di sana tuh tahu saya seorang peneliti, karena kalau tahu saya seorang peneliti biasanya mereka akan jaim gitu, nggak seperti apa namanya, nggak berlaku alami gitu. Akhirnya saya di sana berpura-pura jadi asisten tutornya gitu. Nah, di sana saya masuk ke dalam asramanya, saya masuk ke kamar-kamarnya, saya diskusi sama ibu-ibu di sana, Bu, kenapa Bu mau jadi TKW? Terus Ibu belajar bahasa Arab di sini, Ibu udah punya basic bahasa Arab belum? Gitu. Kenapa kok negara Arab yang Ibu pilih? Nah, jadi apa ya? Ya mungkin kita menyelipkan recorder gitu untuk mengingat kembali apa yang sedang kita diskusikan, gitu. Nah, jadi hasil dari penelitiannya saya publikasikan, hasil penelitian di Balai Latihan Kerja itu. Jadi ternyata di Balai Latihan Kerja itu mereka dilatih selama 6 bulan, 3 bulannya untuk latihan keterampilan sebagai asisten rumah tangga, karena mungkin ada perbedaan ya antara asisten rumah tangga di sini dengan di Arab. Kalau di sini kan mungkin pergi belanja ke pasar, nawar nawar apa namanya, nawar bahan-bahan makanan. Kalau di Arab itu yang pergi belanja kan laki-lakinya, bukan perempuannya. Gitu. Jadi mungkin ada perbedaan. Jadi yang diajarkan tuh keterampilan memasak ala Arab gitu. Nah, 3 bulan berikutnya yang diajarkan adalah keterampilan berbahasa Arabnya. Nah, saya fokusnya di keterampilan berbahasa Arabnya ini. Jadi di keterampilan berbahasa Arab itu ternyata mereka hanya diajarkan kosakata, tidak diajarkan kaidah sebagaimana teman-teman di sini mempelajari bahasa Arab. Jadi kaidahnya hanya kaidah umum gitu. Nah, terus mereka lebih diajarkan mengenai kosakata. Kosakatanya pun lingkupnya adalah lingkup tempat mereka akan bekerja. Kalau mereka akan disalurkan sebagai asisten rumah tangga, berarti kosakatanya berkaitan dengan alat-alat rumah tangga, alat-alat yang ada di rumah. Kalau mereka mau jadi apa, pegawai di industri, nah yang akan diajarkan adalah kosakata yang berkaitan dengan industri. Dan itu pun nanti disesuaikan lagi, mau disalurkannya ke Mesir, ke Arab, ke Qatar, atau kemana. Karena nanti bukunya beda-beda lagi kosakatanya. Nah, jadi ini menurut saya hal baru yang perlu diekspos keluar gitu. Nah, jadi orang-orang tuh tahu kalau di Balai Latihan Kerja ini mengajarkan bahasa Arab itu seperti ini. Gitu. Nah, jadi saya menjadi seorang etnografer yang mana apapun yang dipublikasikan harus seizin dari pemilik lembaga. Gitu. Jadi misalnya barangkali teman-teman di sini tertarik ingin kembali ke pesantrennya atau ingin meneliti ada sebuah tempat yang mana misalnya ini tempat ini bagus sekali untuk dieksplor, untuk saya ketahui secara lebih dalam mengenai proses pembelajarannya, silahkan. Yang Ustadz Hendra ini waktu itu beliau sedang S2 di sana. Sedang S2 di sana, lalu beliau melakukan penelitian ini. Nah, jadi saya yang membaca tesisnya beliau waktu itu, oh ternyata pembelajaran bahasa Arab di negara Arab itu seperti ini, saya jadi tahu. Gitu. Nah, itu untuk etnografi. Etnografi itu sifatnya melembaga.
Jadi lembaganya atau pola budaya yang ada di sebuah lembaga yang diteliti. Tapi bagaimana dengan studi kasus? Nah, studi kasus itu menjadi bagian dari etnografi juga. Tapi kalau studi kasus biasanya fokusnya terhadap kasus-kasus yang sifatnya individual atau kelompok kelompok kecil. Gitu. Misalnya tadi Farah misalnya mau melakukan penelitian pembelajaran bahasa Arab di pesantren misalnya Gontor Putri misalnya gitu. Nah, karena misalnya Gontor Putri itu menghasilkan alumni-alumni yang misalnya bagus dan lain sebagainya. Nah, artinya Farah ingin mengkaji bagaimana pembelajaran bahasa Arab berlangsung di pesantren tersebut. Tapi Rida juga ingin melakukan penelitian bagaimana misalnya orang-orang yang berkebutuhan khusus, misalnya tunanetra, itu bagaimana mereka belajar bahasa Arab. Apakah mereka belajar kiroah, apakah mereka belajar kitabah, sementara mereka tunanetra. Ya, tunanetra nggak bisa melihat. Apakah mereka diajarkan kiroah? Terus apakah mereka diajarkan kitabah? Gitu, melihat hurufnya saja tidak tahu bagaimana mau menulisnya misalnya. Apakah mereka hanya fokusnya di istimak dengan kalam? Nah, itu artinya kita bisa melakukan penelitian studi kasus. Karena kalau studi kasus itu sifatnya lebih kepada kasus yang sifatnya lebih kecil lingkupnya dibanding etnografi. Jadi kasus-kasus yang nggak umum nih, ini nggak umum nih, jadi saya mau teliti gitu. Karena skopnya lebih kecil dan kasusnya sifatnya lebih individual atau boleh di lembaga pun juga boleh. Misalnya ada lembaga, misalnya ada sekolah inklusi, misalnya ada MAN. MAN itu kan banyak ya di setiap daerah. Tapi ada satu MAN, di situ ada kelas inklusinya, menerima siswa siswa yang berkebutuhan khusus. Salah satunya misalnya ada yang tunanetra, ada yang apa bisu tuh tunawicara ya, tunawicara gitu. Ada kelas inklusi. Nah, gimana nih ngajarin bahasa Arab di MAN tersebut? Nah, itu bisa dianggap sebagai studi kasus. Jadi pembelajaran bahasa Arab bagi siswa berkebutuhan khusus di MAN sekian, Kota Bogor misalnya. Nah, itu jadi fokusnya hanya di kelas itu saja, nggak fokus di pembelajaran bahasa Arab di satu mannya gitu. Itu namanya studi kasus. Lingkupnya lebih khusus, lingkupnya lebih kecil. Gitu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman bedanya studi kasus, tapi secara proses sama saja. Secara proses, secara etika, ya sama aja seperti etnografi tadi. Jadi kita harus siap dengan berbagai catatan. Nah, terus kalau bisa, matanya jangan hanya satu. Kalau di penelitian etnografi atau studi kasus. Makanya perlu ditambah juga dengan dokumentasi. Gitu. Saat wawancara perlu recorder. Gitu. Jadi jangan sampai kita lupa terus habis itu kita ngarang sendiri akhirnya kayaknya begini deh akhirnya kita berasumsi sendiri nah jangan sampai seperti itu jadi kalau untuk peneliti yang studi kasus atau etnografi matanya harus banyak sekarang gunakan kan sekarang banyak nih satu HP aja fungsinya bisa banyak ya bisa merekam bisa moto bisa edit langsung di HP juga bisa bahkan sekarang mungkin nggak kayak dulu ya kalau sekarang kan ada ya yang kita bicara dia langsung apa transliterasi tuh langsung diketikin tuh tulisannya jadi kita nggak harus ketik ulang jadi kayak ada subtitle kalau nyanyi itu ada subtitlenya tuh itu kan sekarang juga memudahkan kalian jadi silakan manfaatkan semua media yang apa bisa membantu teman-teman dalam melakukan studi etnografi dan atau studi kasus demikian silakan ada pertanyaan. Ustazah ingin bertanya, Ustazah. Ya silakan Kaisar. Ya kan tadi kalau misalkan ke suatu lembaga itu kalau misalkan kita pengen meneliti proses cara dia belajar itu kita harus masuk ke kelas-kelasnya dari luar gitu untuk memperhatikan dan mengikuti semua kegiatannya atau kita cuma wawancara doang gitu, Ustazah? Nah itu kalau secara etnografi ya kan latarnya alami artinya si penelitinya harus masuk benar-benar masuk ke semua lini kehidupan di tempat yang ingin diteliti. Tapi lagi-lagi ini semua tergantung pada perizinan dari lembaga itu. Misalnya gini, Kaisar mau meneliti di pesantren putri, sementara laki-laki nggak boleh masuk ke situ, misal, gitu ya. Sementara laki-laki nggak boleh masuk ke situ. Akhirnya
Kaisar hanya diizinkan untuk melihat dari luar. Jadi nggak masuk ke dalam kelas, hanya melihat dari luar misalnya. Atau melihat rekaman, misalnya gini, karena Kaisar nggak boleh masuk, Kaisar minta izin, boleh nggak saya menaruh kamera di dalam, nah, nanti setelah selesai pembelajaran, saya ambil kameranya untuk saya lihat proses pembelajarannya bagaimana. Jadi interaksi anak-anaknya dilihat dari situ. Kalau diizinkan, silakan. Tapi kalau dua-duanya tidak diizinkan, pakai kamera nggak boleh, melihat nggak boleh. Hanya boleh via wawancara, ya mau gimana lagi nggak apa-apa. Via wawancara pun ke kepala yayasannya nggak apa-apa. Yang penting intinya komunikasi, dan Kaisar dapat semua informasi yang berkaitan dengan lembaga yang ingin Kaisar teliti. Jadi kalau etnografi ini fleksibel ya, fleksibel tergantung bagaimana penerimaan lembaganya dan bagaimana kemampuan komunikasi si etnografernya, gitu, untuk mendapatkan izin melakukan penelitian di sana. Terus gimana kalau nggak diizinkan, misalnya apakah boleh dilanjutkan? Ya jangan, kalau tidak diizinkan artinya dia tidak mau dieksplor lebih jauh mengenai lembaganya, gitu. Gitu, Kaisar? Gimana? Berarti yang kalau misalkan wawancara gitu yang diwawancarainnya ketua itunya mudirnya gitu ya saya. Ya, mudir. Misalnya di mana Kaisar? Pesantren atau di mana misalnya? Pesantren gitu. Pesantren. Berarti yang diwawancara tuh misalnya mudirnya. Pokoknya orang-orang yang eh, berpartisipasi dalam kesuksesan proses pembelajaran di pesantren itu. Mudirnya berarti, oh iya, mudir. Misalnya apa? eh Riayah itu apa? Yayasannya, yayasannya, guru-gurunya misalnya. Ya mungkin guru-gurunya ya perwakilan aja, ustadz-ustadz. Dan kalau bisa siswanya juga gitu. Jadi ada keterwakilan dari, jadi kita tahu juga dari perspektif si siswa bagaimana mereka mempelajari bahasa Arab di sini gitu. Jadi memang orang-orang yang memiliki andil untuk kesuksesan proses pembelajaran di sebuah lembaga itu bagusnya kita wawancarai gitu. Jadi kan tadi agar kita tahu perspektifnya kan gitu. Jadi semua hal, jadi nanti Kaisar mungkin mau melakukan itu ya nggak apa-apa, nanti ditentukan aja siswanya mau berapa diwawancara gitu, gitu Kaisar. Gitu tuh. Kalau misalkan ini mudirnya mudir kan kayak selalu sibuk gitu. Nah, kebetulan waktu kita ke sana cuma ada riaya sama misalkan Ya, ya. iya sama itunya gitu. Itu boleh nggak Ustaz? Nggak sama Boleh, mudir. boleh, boleh. Yang Oh. penting kamu sudah mendapat informasi yang banyak gitu. Dari satu, saya mau rencananya di mana Kaisar? Karena pengen di Pondok dulu Ustaz. Di mana tuh? Di Gontor Banyuwangi Ustaz. Gontor Banyuwangi, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya ada wakilnya atau riayahnya atau siapa, sama informasi yang tergali sudah cukup banyak dan dapat perizinan, nggak apa-apa, silahkan. Gitu. Jadi sekiranya mudirnya nggak bisa ditemui ya nggak apa-apa. Karena kan informasi dari ustadz atau wakilnya mudir itu kan sudah banyak ya. Gitu. Oke. Ya, apa? Oke, ada lagi? Oke, bisa. Berarti ini 2 orang nggak presentasi ya, Zilfa ya? Terlibat di pembuatan makalah tidak? Kenapa Ustazah? Terlibat di pembuatan makalah tidak nih yang 2 nggak presentasi nih? Oh, kalau untuk FKAR kemarin tidak ada Ustazah. Soalnya kemarin saya bagi-bagi tugas, dia tidak jawab-jawab Ustazah di grup. Oke, kalau Rasyad? Eh, Kalau Rashid itu dia cuma nanggapin di grup tapi nggak ikut bantu juga Ustazah. Iya. Oke, kalau begitu. Ya. Oke, ini yang tidak, terima kasih Zilfa. Yang tidak hadir ada Azka, Yakar, Hanan, dan Rasyad Sidik ya. Selainnya sudah saya checklist kehadirannya. Oke, bisa dipahami teman-teman mengenai etnografi dan studi kasus. Jadi untuk penelitian kualitatif, kualitatif itu kan sifatnya deskriptif ya, mendeskripsikan. Jadi kalau pertemuan minggu lalu tuh kita bahas tentang analisis isi,
Analisis isi itu bisa digunakan untuk meneliti misalnya karya sastra, ya waktu itu kan kita bahas mengenai karya sastra, boleh film. Ada yang bertanya boleh nggak Al-Quran? Silahkan, Al-Quran boleh. Tapi kalau Al-Quran itu perlu apa tafsirnya juga agar kita tidak salah menafsirkan. Walaupun yang dikaji misalnya nahwu sorofnya, tapi kan kita harus lihat tafsirnya juga. Pokoknya semua hal yang berkaitan dengan teks dan konteks bisa dilakukan analisis isi. Itu kualitatif 1. Kualitatif 2, hari ini kita bahas etnografi. Kualitatif 3, kita bahas tentang studi kasus. Jadi ada 3 kualitatif ya yang bisa teman-teman angkat sebagai penelitian. Nah, pertemuan yang akan datang kita masuknya sudah ke mixed method, penelitian gabungan. Nah, penelitian gabungan ini artinya dia menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif. Ada 2 metode. Yang satu namanya action research atau PTK, penelitian tindakan kelas. PTK ini dia next levelnya eksperimen. Eksperimen kan sekali penelitian selesai. Nah, kalau PTK tuh ada siklus-siklusnya. Sekali penelitian. Jadi dia seperti eksperimen, tapi ada siklus-siklusnya gitu. Jadi dia bersiklus. Jadi ada gambarnya tuh dia seperti lingkaran gini. Nanti ada gambar diagram atau gambar langkah-langkah. Untuk mixed method itu yang satu tadi ada PTK, yang satu lagi ada research and development, al-bahth atau query, penelitian pengembangan. Nah, biasanya penelitian pengembangan ini untuk merancang sebuah produk untuk memecahkan sebuah masalah dalam pembelajaran. Gitu. Biasanya kakak-kakak kelas tuh pakai research and development ini untuk mengembangkan media pembelajaran, mengembangkan buku ajar. Bisa. Jadi tinggal 2 lagi ya yang mau kita bahas ya. Ada 2 metode lagi untuk mixed method di pertemuan yang akan datang. Oke, bisa kita cukupkan ya teman-teman. Maaf ini saya mengakhiri lebih awal perkuliahan kita hari ini, tapi semoga tetap efektif ya perkuliahan teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Kita beri reaksi dulu untuk pemakalah hari ini. Terima kasih Zilfa, Siti Inayah dengan Safa ya. 3 tadi ya. Oke, terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.